Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tema kita bicara tentang Dia hebat, yaitu Yesus hebat. Kita akan ambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 10. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, saudara, ada hal yang menarik dalam konteks Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 10. Kita tahu bahwa lewati fase Jumat Agung, Paskah, dan kemudian hari Jumat Agung pasti itu hari Jumat, yaitu Jumat Agung, dan hari Minggu adalah hari Paskah, kebangkitannya. Nah, ada 5 masterpiece Allah, saudara, yang perlu saya sampaikan bagi kita semua. Yang pertama adalah kelahirannya sudah tergenapi. Yang kedua adalah kematiannya sudah tergenapi. Yang ketiga adalah kebangkitannya sudah tergenapi. Kenaikan ke surga sudah tergenapi. Hanya satu lagi yang belum tergenapi, yaitu kedatangannya kedua kali. Ini adalah masterpiece Allah. Sehingga kalau saya mau menyampaikan tema yang tadi bicara tentang Dia hebat atau Yesus itu hebat, jadi kita mau mengerucut lewat firman ini, saudara. Ada hal yang menarik yang saya perlu sampaikan bagi kita semua. Bahwa sebelum peristiwa Yesus mati tersalib, itu sudah ada pembicaraan-pembicaraan antara Yesus dengan para murid-muridnya. Maka Yesus bilang bahwa anak manusia akan disesat, masuk dalam sebuah penderitaan, dan kemudian dia akan mati, ada di perut bumi selama 3 hari. Artinya ini bukan sesuatu yang baru, sudah di-mention di awal bersama dengan murid-muridnya. Kalau kita meruntut sampai dengan perjanjian lama, sudah ada nubuatan-nubuatan di dalam kitab Yesaya, di dalam perjanjian lama itu banyak sekali, saudara, tentang pembicaraan Yesus akan datang, tapi digambarkan sebagai anak domba, saudara. Nah, kalau kita melihat dari cerita ini, saudara, maka kita mau melihat bahwa dari secara keseluruhan bahwa memang sering sekali kita dengar firman tentang kebenaran, kita lupa ketika ada dalam pergumulan. Dan ketika ada pergumulan, tekanan begitu hebat, firman yang pernah kita dengar, yang waktu kita dengar kita diberkati Tuhan, maka firman itu seolah-olah hilang dan sirna dalam diri kita. Sebenarnya bukan sirna dan hilang, karena firman Tuhan katakan benih itu selalu ada di dalam dirimu. Jadi firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi memang ada perumpamaan-perumpamaan katakan bahwa ada benih yang taruh di pinggir jalan hilang, yang jatuh di berbatu-batuan, tapi terhimpit, tanahnya tipis kena matahari, hilang juga. Akhirnya pohon itu menjadi layu. Dan kemudian ada benih yang jatuh di semak berduri karena dihimpit oleh kekhawatiran dunia, maka dia tidak bertumbuh dengan baik. Tapi ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Di tanah yang baik dia bertumbuh berkali-kali lipat, ada beberapa tipe berkali-kali lipat. Nah, contoh itu menggambarkan bahwa tentang kondisi kita saat ini. Nah, saudara-saudara, jemaat Tuhan dan siapapun saudara yang mengikuti ibadah online ini, saya mau sampaikan bagi kita semua bahwa kita ada di posisi yang mana. Apakah kita sama seperti dengan murid-murid Yesus ketika datang ke kuburan, mereka kaget dan syok. Tapi ada hal yang menarik, saudara, bahwa dari cerita itu membuktikan bahwa tekanan hidup sering sekali melupakan tentang kebaikan Tuhan yang pernah kita rasakan atau firman yang pernah kita dengar. Nah, oleh karena itu dari poin firman Tuhan ini, saudara, saya melihat setidaknya, saudara, ada beberapa poin penting yang saya ingin sampaikan. Setidaknya ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Kenapa Dia hebat? Yang pertama adalah kenapa Dia hebat, yaitu membuktikan bahwa Dia Tuhan. Apa itu membuktikan Dia Tuhan? Begini, saudara. Kalau saudara tadi baca itu bagian firman Tuhan,
Maka di kalimat di situ kan jelas sekali saudara, sedang kain ayat yang ketujuh, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Pertanyaannya, Yesus siapa yang membangkitkan? Nah, kita tahu memang di dalam Alkitab saudara, itu jelas sekali ketika Yesus ada dalam dunia melakukan banyak pengajaran, mujizat-mujizat dikerjakan. Memang ada orang mati dibangkitkan, Lazarus begitu ya saudara. Tapi ada yang tanpa kematian naik, yaitu Henok, Elia dan segalanya. Nah, ini adalah satu contoh saudara sebagai sebuah gambaran nyata bahwa nanti pasti ada peristiwa ketika nanti Yesus datang kedua kali, maka kita diubah dalam sekejap mata, ada yang terangkat. Jadi nggak perlu panik karena pernah terjadi peristiwa itu dengan Henok dan Elia. Ini adalah cerita-cerita saudara yang menjadi satu gambaran untuk melihat ke depan apa yang terjadi. Nah, kalau kita melihat di situ saudara, ingat baik-baik. Orang mati dibangkitkan oleh Yesus. Tapi Yesus mati tidak dibangkitkan oleh siapapun, tapi dia membangkitkan dirinya sendiri. Ada kalimat yang penting di ayat yang ketujuh, yaitu dia menggulung kain kafan itu. Ini adalah hal yang menarik sekali saudara. Jadi kebangkitan Kristus itu saudara, adalah cerita yang sudah disampaikan sebelumnya. Artinya ada time limitnya. Dia hanya 3 hari saja kok. Maka dia akan bangkit sebagai Tuhan. Nah, karena dia adalah Tuhan, maka dia bisa mengerjakan segala sesuatu. Dia hebat sekali saudara. Maka tidak ada satu orang pun yang meragukan ketuhanan Yesus. Saya ulang sekali lagi ya. Tidak ada satu orang pun yang meragukan ketuhanan Yesus. Kendati banyak orang berkata Yesus itu adalah manusia. Memang secara teologis saudara akan terjadi perdebatan. Yesus itu adalah manusia 100%, tetapi juga dia Allah 100%. Itu berarti kalau digabung jadi 200%. Tetapi yang paling penting Allah datang sebagai manusia, human being, tetapi dalam diri Yesus ada sifat-sifat ilahi di dalamnya. Jadi ini adalah bagian yang penting. Kendati dia itu datang sebagai manusia, dicobai dia tidak jatuh dalam dosa. Dan saudara-saudara yang saya mau sampaikan membuktikan dia Tuhan. Apa buktinya? Banyak faktor saudara. Waktu dia mati di atas kayu salib, yang menarik apa? Terjadi gempa bumi yang hebat. Dan akhirnya orang-orang yang ada di situ berkata apa? Sungguh dia ini adalah anak Allah. Itu pengakuan dari serdadu yang ada di bawah yang menyaksikan kematian Yesus. Jadi mereka mengatakan demikian karena Yesus katakan Eloi, Eloi lama sabatani. Jadi mereka katakan dia manggil Elia. Tapi sesungguhnya dia melihat bahwa ada kuasa Tuhan ada di dalamnya. Terjadi gempa bumi, Bait Allah terbelah dua, saudara. Kenapa Bait Allah harus terbelah dua? Ini menarik sekali, saudara. Karena selama ini, saudara, bahwa Bait Allah itu dicemari, saudara. Mereka hanya masuk dalam ibadah-ibadah agamawi saja, saudara. Yang sifatnya hanya teoritis, yang sifatnya hanya tradisi. Datang ke Bait Allah, bawa persembahan, dipercantik Bait Allah itu segala macam. Tapi mereka tidak punya hati yang ada di situ, saudara. Mereka sungguh-sungguh tidak mengalami kebaikan Tuhan di dalam Bait Allah itu. Sehingga Bait Allah itu dicemari. Masih ingat cerita tentang banyak orang yang berjualan di pelataran Bait Allah. Ada money changer karena penukar uang ada di situ. Ada yang jual kambing domba. Dan kemudian ada juga di situ burung merpati yang dijual di situ dan segala macam. Maka Yesus waktu datang itu mencabuk itu, mengusir orang-orang di situ. Dia bilang, jangan engkau mencemari Bait Allah ini. Nah kalau kita lihat dengan peristiwa yang terjadi hari-hari ini, nyaris gereja tertutup. Tidak ada kegiatan gereja yang sifatnya adalah rutinitas, saudara. Di gedung gereja yang besar, dengan fasilitas yang mewah, lighting yang oke, sound system yang oke. Dan ternyata itu semua akhirnya selama hampir lebih 1 tahun lebih ini, saudara, nyaris tempat itu tidak digunakan. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau rumah aja kita tidak tinggal, aduh rumah itu pengap, bau, dan kemudian sepertinya tidak ada roh, saudara. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Bayangin kalau gereja yang besar, dengan fasilitas orang yang bisa gereja 5.000, 1.000, 10.000 orang, saudara. Gereja itu bau seperti apa, apalagi kalau lantainya itu karpet. Dan hari ini Tuhan itu sedang mengajarkan kita tidak boleh ada dalam sebuah tradisi itu. Agamawi sekali, saudara. Maka kalau membuktikan dia Tuhan, dia mau supaya kita fokus kepada dia secara pribadi. Kalau dia itu adalah Tuhan. Nah ini adalah penting sekali. Karena sebelum masa COVID, saudara, masa-masa normal di masa lampau itu, saudara, gereja itu menjadi satu center, saudara. Bangunan gereja itu sebagai satu center, saudara. Nilai-nilai entertain itu dibangun dalam sebuah gereja. Tetapi hari ini kita harus sadar
bahwa kalau dia hebat, dia adalah Tuhan. Artinya kita semua hari ini, ingat baik-baik, fokus kita adalah kepada Kristus. Dia adalah Tuhan. Jangan sampai engkau terkotak-kotak dengan sistem gereja. Sistem gereja baik, aturan gereja baik, aturan community bagus, komunitas bagus, semua bagus. Tapi ingat, jangan sampai terbelenggu dengan hal itu. Kita harus ada dalam satu area yang berbeda hari ini, yaitu kita harus sadar bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini yang penting sekali. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, apakah kita menjadi anak Tuhan sebagai orang Kristen? Apakah kita sungguh-sungguh menempatkan Yesus itu sebagai prioritas dalam hidup kita? Saya curiga, saudara. Kita lebih kepada self-oriented, tidak kepada Kristus sentris, saudara. Jadi kalau Tuhan itu adalah Yesus adalah Tuhan, saudara, yang telah melakukan banyak perkara dalam hidup saudara dan saya. Wah, itu luar biasa sekali. Saya mau berikan kesaksian sederhana saja, saudara. Bahwa di dalam segala situasi apapun juga, kita melihat memang ada tangan yang tidak terlihat, yang selalu bekerja buat kita. Pemeliharaan Tuhan selalu ada, perlindungan Tuhan selalu ada, penjagaan Tuhan begitu apik bagi kita semua. Dan dia Tuhan, saudara. Dan sampai hari ini tetap ada pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, mungkin saudara sedang mengalami goncangan secara ekonomi dan segala macam. Engkau sedang berjuang sebagai jiwa yang entrepreneur, jiwa yang punya inovasi, kreatif dan segala macam. Ketika engkau sedang memulai sebuah usaha, ternyata waktu engkau memulai masa pandemi terjadi. Sedangkan duit sudah keluar banyak, saudara. Dan akhirnya saudara benar-benar menjadi pasif, sedangkan saudara sudah spend money begitu luar biasa sekali. Mungkin saudara ada di dalam satu komunitas, gereja dan segala macam, sudah banyak biaya yang kau keluarkan, dan kau harus membayar dan segala macam, dan saudara jadi masalah penting. Nah, hari ini kita sedang diingatkan Tuhan, yaitu bahwa dia adalah Tuhan. Kurang apa lagi, saudara? Engkau masih meragukan kuasa dia. Kalau dia bukan Tuhan, maka tidak ada peristiwa di atas kayu salib. Ketika Yesus ada di atas kayu salib, saudara, dia bilang, Eloi, Eloi lama sabatani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Yesus di atas kayu salib, dia tidak berkata, Bapa, Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Tapi kenapa dia bilang, Eloi, Allahku, kenapa demikian? Karena dia memposisikan dirinya sebagai manusia yang menanggung dosa saudara. Dia tidak memposisikan sebagai anak, maka dia menyebutnya adalah Allahku. Karena Allah itu adalah kudus, maka Yesus sedang menanggung dosamu. Maka dia yang tidak mengenal dosa menjadi mengenal dosa karena saudara. Sehingga dia menanggung dosa kita. Maka kutuk ada dalam diri dia pada saat itu, saudara. Maka ketika itu peristiwa, dia melihat Allah itu datang, tapi Allah itu tidak menghampiri dia. Karena dia sedang menanggung dosa saudara. Karena Allah kudus. Dan Yesus pada saat itu dicemari oleh dosa saudara dan dosa saya. Nah, ingat yang baik, yang menarik, saudara. Dan ketika Yesus ada di atas kayu salib, dia bilang, kepadamu aku serahkan. Menyatakan bahwa dia adalah membuktikan dia telah melakukan tuntas, saudara. Apa yang dikerjakan dia di dalam dunia. Sebagai visi Allah Bapa yang dia harus kerjakan dalam dunia. Maka dia katakan sudah selesai. Tetelestai. Sudah lunas. Habis. Itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Membuktikan Tuhan. Apa artinya? Kalau dia Tuhan, maka ada kemenangan dalam hidupmu. Dia hebat sekali. Engkau sebagai anak yang menjadi anak pilihannya. Sehingga kita disebut sebagai pemenang. Roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada dunia ini. Maka engkau tahu persis bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang hebat. Yang membuat dirimu hari ini hebat. Yang membuat dirimu berdampak bagi banyak orang. Yang membuat dirimu selalu melakukan sesuatu yang terbaik. Kenapa demikian? Karena dia Tuhan. Nah, ini penting sekali, saudara. Maka firman Tuhan Paulus katakan, engkau seperti surat yang terbuka. Maka orang akan melihat dirimu, mereka akan melihat Kristus ada dalam dirimu. Pertanyaan saya bagi kita semua. Di dalam momen-momen ini, saudara, yaitu Jumat Agung Paskah, dan merayakan nanti akan kenaikan Kristus. Pertanyaan saya bagi saudara, apakah orang di sekitarmu dan orang yang ada di dalam marketplace, atau orang yang ada di dalam lingkunganmu bisa melihat engkau itu ada Tuhan dalam dirimu?
Kalau dia tidak melihat ada Tuhan dalam dirimu, pertanyaan besar buat saudara sekalian. Apakah engkau sungguh-sungguh meyakini dan merasakan bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan? Jangan sampai seperti murid-muridnya saudara, yang lari, yang pertama mendeklar bahwa mereka akan setia. Tapi akhirnya mereka lari juga saudara. Bukan hanya Petrus saudara, Yudas memang menjual, itu selalu cerita klasik. Yang mungkin orang sudah tahu, Yudas menjual, Petrus menyangkal. Tapi lihat murid-murid yang lain juga berkomitmen. Setelah perjamuan makan bersama dengan Yesus, mereka bilang, aku juga sekali-kali tidak lakukan itu. Tapi nyatanya mereka kabur juga. Kalau saudara baca di dalam Injil Matius, jelas sekali tentang hal itu. Maka hari ini saya mau sampaikan, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, masterpiece Allah. Saudara, kalau dia adalah Tuhan, maka dia tahu pergumulanmu. Maka dia juga pasti akan datang ke dalam dunia untuk menjemput saudara dan saya. Maka engkau akan diubah dalam sekejap mata. Engkau akan diangkat oleh Tuhan. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Ingat baik-baik. Kalau dia Tuhan, engkau jangan bergantung kepada hal yang lain. Karena Tuhan tidak suka kalau engkau mendua hati. Tuhan tidak suka kalau engkau membuat berhala di dalam dirimu. Yaitu hal-hal yang lain, objek-objek yang lain, yaitu yang ingin menyaingi Tuhan. Jangan percaya kepada apapun juga, saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Maka di saat itulah engkau mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, memang ada ketidaklaziman, saudara. Ketika Yesus lahir itu, datang ke dalam dunia lahir, dia pinjam rahim dari Maria dan segala macam. Kalau kita lihat cerita-cerita itu begitu luar biasa sekali. Ketika Yesus di usia 12 tahun dia pergi ke bait Allah dan ibunya bapaknya bertanya, kenapa kamu pergi itu? Karena aku pergi ke rumah bapakku. Dan hal itu sudah banyak yang kelihatan. Dan ketika Yesus ada dalam dunia, perjalanan dia selama kurang lebih 3,5 tahun dia mengajarkan banyak hal tentang nilai-nilai kehidupan, tentang bagaimana mereka hidup dalam kesetiaan. Dan ketika Yesus mengajarkan itu, saudara, ada hal yang menarik. Para orang banyak yang sedang mengikuti pengajaran Yesus berkata apa? Tidak pernah ada orang yang mengajarkan seperti dia. Karena perkataan dia punya kuasa. Itu berarti ketika Yesus ada dalam dunia, ada sifat ilahi dalam diri dia, ada kuasa. Maka tadi saya sudah katakan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Maka setiap orang yang pada saat itu menikmati pelayanan Yesus, mereka melihat kebesaran-kebesaran Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, apakah hari-hari ini saudara sedang sedikit mengalami degradasi secara imanmu ataupun secara rohanimu? Saya mau ingatkan bagi kita, jangan sekalipun engkau tinggalkan Tuhan. Apapun ceritanya, walaupun engkau punya pacar yang cantik, kaya raya, atau ganteng, kaya raya, tapi engkau harus meninggalkan imanmu kepada mereka. Jangan sampai engkau lakukan hal itu. Atau masalah dengan uang seperak, 2 perak, engkau berani menggadaikan Yesus dalam dirimu. Ini paling bahaya sekali, saudara. Saya mau sampaikan, hidup dalam dunia ini sebentar. Maka kita harus sadar persis bahwa tidak ada hal yang membuat kita ragu bahwa dia adalah Tuhan. Maka kalau dia adalah Tuhan, maka pantaslah tema ini. Dia hebat dan dia sungguh hebat. Poin yang kedua, saudara, yang saya mau sampaikan yaitu, kalau dia adalah hebat, dia memang sungguh hebat, yaitu apa yang kedua? Maut telah dikalahkan. Waduh, ini menarik sekali, saudara. Jadi iblis itu menang hanya 3 hari saja, saudara. Karena memang tujuan daripada iblis itu, saudara, ingin supaya Yesus itu disalibkan, saudara. Jadi pengertiannya adalah, begitu banyak cara digunakan, saudara. Saudara bilang ini, Pak Pendeta, ya memang benar, Yesus disalibkan itu sebagai sebuah nubuatan. Tunggu dulu. Salib itu adalah ciri khas kekaisaran Romawi dalam pemerintahan Romawi. Tetapi dia memang harus dihukum, benar. Memang pada saat itu Petrus, masih ingat pengakuan Petrus ketika Yesus bertanya, siapakah aku ini? Mereka sebut engkau ini, engkau ini, engkau ini, engkau ini. Petrus katakan, enggak, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Yesus berkata, perkataanmu itu bukan berasal darimu, tapi dari Bapa. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengaku Yesus Tuhan, kalau bukan itu dari Bapa yang taruh dalam hatinya. Nah, kalimat itu adalah menjadi penting sekali, saudara.
Dan ketika Yesus ada dalam sebuah pergumulan di Taman Getsemani dan lewat sebuah fase itu, saudara. Maka ketika dia disalibkan, saudara, waduh, setan bersorak-sorak. Karena pasti dikalahkan. Maka banyak orang yang cibir kepada murid-murid, lihat tuh gurumu. Dan mungkin Petrus pada saat itu juga saudara berpikir, saudara, bahwa Yesus tidak boleh disalibkan. Karena mereka punya pemikiran nasionalis politis. Yaitu bahwa dia mengerti bahwa Mesias itu akan memberikan kebebasan bagi mereka. Mesias tidak boleh masuk dalam penderitaan. Tapi nyatanya, Yesus harus masuk dalam penderitaan. Maka pada saat itu juga, Yesus berkata kepada Petrus, "Nyala engkau iblis." Karena ketika saat itu Petrus memuji Yesus, bahwa engkau Mesias. Tapi di sisi yang lain, dia tidak mau Yesus masuk dalam sebuah penderitaan. Tapi Yesus harus masuk dalam sebuah penderitaan. Untuk mengerjakan visi Bapa yang besar itu. Tujuannya apa? Menaklukkan dosa di atas kayu salib. Maka salib berbicara tentang perjumpaan antara Allah dengan orang berdosa. Tapi dalam perjumpaan Allah dengan orang berdosa itu, di saat itulah terjadi satu pemulihan total. Maka ada 1-2 contoh saudara tentang orang penjahat yang ada di kiri dan kanan. Penjahat yang satu tidak menerima kasih karunia Tuhan, yang satu menerima kasih karunia Tuhan. Engkau bersamaku hari ini di Firdaus. Pada saat itulah iblis merasa menang saudara karena Yesus mati. Tapi ketika Yesus bangkit dari antara mati, ada kemenangan. Maut telah dikalahkan. Dan saudara, saya mau sampaikan, tidak ada lagi maut dalam dirimu. Saya mau sampaikan bagi kita semua ada hal yang saudara harus garis bawahi. Begini saudara. Kalau saudara sudah ada di dalam Tuhan, itu menjadi hal yang berbeda dengan mereka yang di luar Tuhan. Kalau kita ada Yesus dalam diri kita, maka kita diizinkan hidup 2 kali, mati sekali. Kenapa demikian? Begini. Engkau hidup sebagai human being, lahir dari rahim ibumu, sebagai manusia engkau hidup. Tapi ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka rohmu itu sudah diubah menjadi roh yang dimerdekakan oleh Tuhan. Maka statusmu adalah menjadi orang benar. Karena kenapa? Engkau sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan. Karena statusmu itu orang benar, engkau telah dipulihkan oleh Tuhan, menjadi anak pilihannya. Maka tapi engkau ini terdiri darah dan daging. Daging ini identik dengan dosa. Tapi engkau tidak lagi diperhamba oleh dosa. Maka Paulus katakan daging ini lemah, roh ini penurut. Maka sering sekali apa yang ingin kamu lakukan yang baik, justru yang tidak baik itu muncul. Sering sekali engkau jatuh dalam dosa, tapi tidak lagi hidup dalam dosa. Kalaupun engkau jatuh, engkau tidak jatuh tergeletak, tapi ada tangan Tuhan yang kuat menopang saudara. Nah, ini adalah poin yang penting saudara yang saya mau sampaikan bagi kita semua. Maka kita harus mati. Kenapa? Daging ini harus mati. Tapi rohmu akan hidup untuk selamanya. Maka firman Tuhan katakan, kalau engkau tidak percaya tentang kebangkitan itu, maka sia-sialah engkau. Tapi karena ada kebangkitan itu, ketika engkau percayakan kebangkitan Kristus, maka ketika engkau mati, engkau hidup. Itu adalah janji firman Tuhan. Maka bagi kita yang di dalam Tuhan, hidup pertama adalah human being. Sebagai manusia lahiriah. Tapi dalam manusia lahiriah itu telah menjadi pembaharuan, rohmu sudah diubah oleh Tuhan. Dan ketika engkau mati, daging ini harus mati. Tapi rohmu tidak bisa dimatikan. Tubuh ini bisa dibinasakan. Tapi roh itu tidak bisa dibinasakan. Maka maut telah dikalahkan. Yang ada kemenangan. Maka engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Hebat sekali. Kalau orang yang hidup di luar dari Kristus, yang tidak ada Kristus dalam hidupnya. Dia hidup hanya sekali, dia mati 2 kali. Waktu dia hidup sebagai manusia, maka dia akan mati secara fisik, dibinasakan. Tapi rohnya juga mati untuk selamanya. Karena dia tidak percaya kepada kebangkitan Kristus. Atau dia tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan hari ini saya mau sampaikan, iblis hanya mengaung saja, mengganggu saudara. Tapi dia tidak akan mematikan saudara. Dia mengganggu saudara, mengintimidasi saudara. Ya, kamu diingatkan tentang masa lalumu, pasti. Apalagi engkau punya masa lalu yang tidak baik, dia ingatkan engkau, Allah udahlah. Kamu masih sama seperti dulu, terintimidasi terus. Tapi ingat baik-baik. Maut telah dikalahkan di atas kayu salib. Dan engkau telah menerima darah Yesus itu menjadi penebus dalam hidupmu. Sehingga engkau pemenang. Sehingga hari ini saya mau sampaikan, kenapa dia hebat? Karena membuat engkau menjadi pemenang. Dan maut tidak akan lagi menguasai engkau. Maut telah dikalahkan.
Nah, ini ada hal yang baik bagi kita semua untuk menjadi perenungan bagi kita semua. Ingat baik-baik saudara, perkataanmu akan punya kuasa. Ketika engkau berkata hal yang positif, maka hal itu akan jadi. Maka jangan sampai keluar pikiran negatif dan perkataan negatif, saudara. Saya selalu katakan, setiap pagi hari engkau bangun dengan perkatakan hal yang positif. Karena dimulai dengan yang positif pikiranmu. Saya mau sampaikan sepanjang hari itu, engkau akan merasakan suasana batinmu, emosimu, pikiranmu, merasakan sukacita sekali, saudara. Kenapa demikian? Karena engkau sudah merasakan sukacita daripada Tuhan. Pikiran positif datang daripada Tuhan. Dan ketika masuk dalam pikiran-pikiran negatif, iblis sedang mengacaukan engkau. Maka engkau tidak boleh mengeluarkan kata negatif. Ketika itu terlontar dalam perkataan, tolak dalam nama Yesus. Nah, ingat baik-baik, sebagai orang tua, gunakan kata-kata yang tepat, penuh hikmat. Dan ketika engkau emosi, engkau berkata kata-kata yang tidak baik kepada anak-anakmu, iblis bisa tangkap, dan itu akan jadi kenyataan di dalam masa depan anak-anakmu. Sebagai anak muda, keluarga muda, saya mau sampaikan buat saudara sekalian. Dalam rumah tangga itu biasa, ada pergumulan, ada masalah. Tapi jangan sampai ada kata cerai di dalam kehidupan rumah tanggamu. Pergumulan pasti ada. Dan ketika engkau sebagai anak muda yang belum menikah, jangan sampai engkau mengutuk dirimu. Udah, aku gak mungkin punya teman hidup. Teman hidup pemberian daripada Tuhan. Memang tidak perlu dicari, tapi perlu didoakan. Ini penting sekali. Jadi ini strategi iblis ini mencoba engkau dikalahkan. Tapi ingat, engkau tidak lagi hidup di dalam dosa. Kemungkinan bisa jatuh. Ingat, tidak ada satu orang pun yang sempurna termasuk saya. Mungkin dalam tingkah lakumu kamu tidak berbuat salah. Perkataanmu kamu tidak berbuat salah. Tapi ingat, pikiranmu bisa salah. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Maka Paulus katakan, minta engkau diperbaharui setiap hari. Jadi kita harus sadar, kalau kita di jalan dari pagi sampai malam hari, engkau yang sudah berkeluarga bergandengan tangan, minta ampun pada Tuhan. Kalau sepanjang hari ini ada sesuatu yang salah, kamu minta ampun pada Tuhan. Kalau kau masih single, engkau juga harus menyelesaikan itu sungguh-sungguh. Setiap engkau mau masuk dalam tidur di malam hari, pagi hari yang kau bangun dengan penuh ucapan syukur. Karena Tuhan itu baik. Nah saudara-saudara, saya mau sampaikan, tidak ada lagi maut dalam dirimu. Iblis tidak berkuasa lagi. Ketika intimidasi datang, engkau harus tolak dalam nama Yesus. Katakan, ada darah Yesus yang telah menyucikan aku. Ada Yesus yang tinggal dalam hidupku. Sehingga Yesus yang hidup dalam diriku membuat aku tidak hidup lagi sendiri. Namun aku hidup bukan aku sendiri, tapi Dia yang ada dalam diriku yang membuat hari ini aku hidup. Sehingga langkahmu ditetapkan oleh Tuhan. Setiap langkahmu ditetapkan oleh Tuhan. Wah, hebat ya. Saya masih ingat lagu lawas ya, cukup lama saudara. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya memimpinku. Wah, tuh. Itu lagu hebat sekali. Ada kalimat-kalimat yang baik mendarat dalam hati saudara. Tuhan pimpin kita. Mazmur 23 jelas. Sekalipun aku melihat di padang berumput hijau, ada aliran air, tapi sekalipun aku dibawa dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan kita masuk dalam maut. Maka Tuhan katakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan mengutus engkau di tengah-tengah serigala. Secara logika, domba tidak akan mungkin dengan serigala menang. Tetapi secara aksioma berpikirmu jelas, di mana ada domba, selalu ada gembala. Artinya yang berperang lawan serigala bukan saudara, tapi gembala itu sendiri yang selalu ada berjalan di depan. Karena ada gadamu dan tongkatmu yang selalu menyertai. Maut telah dikalahkan. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, jangan sampai terkecoh saudara, karena penjahat yang di samping itu mengejek Yesus, tapi Yesus tidak mengajak diskusi orang itu saudara. Karena kalau Yesus mengajak diskusi orang itu, ini kan berita yang negatif. Yesus akan terpancing saudara tentang hal itu. Dia santai saja saudara. Tapi ketika ada penjahat yang satu katakan, kalau engkau Tuhan, engkau datang sebagai Raja, engkau ingat akan aku. Bersamaku hari ini engkau di Firdaus. Hal yang positif kamu harus open. Yang positif kamu harus tanggapi dengan yang baik. Yang negatif kamu tidak perlu tanggapi. Ini penting sekali.
Maka ketika Yesus dicobai ketika dia berpuasa oleh iblis, ditawarkan tentang dunia, dia tidak tergiur. Suruh lompatkan dirinya karena malaikat akan menjaga. Hati-hati lo, iblis juga tahu firman lo. Dia tidak mau pusing juga. Tapi kalimatnya, sebab ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Aduh, itu kalimat yang hebat sekali. Maka hari ini saudara, kalau dia hebat, Yesus itu hebat dalam dirimu, cintailah firman Tuhan. Sehingga firman itu tinggal dalam dirimu. Sehingga setiap apa yang kau lakukan, engkau ingat firman yang akan memerdekakan engkau, yang memberikan jawaban dalam dirimu. Sehingga firman itulah yang akan menuntun engkau. Bukan karena logikamu dan pintar bicaramu, tidak. Tapi karena engkau suka merenungkan firman Tuhan. Maka Mazmur 1, engkau seperti ada di tepi aliran air. Apapun yang kau perbuat pasti berhasil. Dalam Yosua katakan, ketika engkau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka hidupmu akan berhasil. Tempat di mana engkau injak, tempat itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, poin ini menjadi poin yang penting, saudara. Untuk saudara memaknai lebih dalam lagi tentang arti hidup ini. Bahwa maut telah dikalahkan. Dan poin yang terakhir, saudara, yaitu kalau dia hebat. Yang pertama, dia adalah Tuhan. Maka dia hebat. Yang kedua, maut telah dikalahkan oleh dia secara final, mutlak. Kebangkitannya memberikan kemenangan secara mutlak, saudara. Bukan setengah, mutlak. Dan yang terakhir adalah setiap keraguan kita digantikan dengan kepastian. Jadi ketika kita ragu, digantikan dengan kepastian. Maka Yesus melakukan banyak penampakan-penampakan diri kepada para murid-muridnya, saudara. Begitu banyak dia menampakkan diri kepada para murid dan para rasul. Kata Paulus, akulah rasul yang paling terakhir, yang terhina ini. Dan dia menampakkan diri juga kepada saudara. Hal yang indah sekali untuk hal ini, saudara. Dalam keraguanmu, dia memberikan kepastian karena dia adalah hebat dalam dirimu. Oleh karena itu saya mau sampaikan, tidak ada lagi yang ragu, saudara, tentang kuasa Tuhan. Dia memberikan kepastian buat saudara. Hari ini saya mau ingatkan bagi kita semua, siapapun saudara mengikuti ibadah online hari ini, harus punya kepastian teguh bahwa kingdom of God sudah kita terima atas pemberian daripada dia. Maka tidak ada keraguan. Yang pasti adalah pengampunan dosa dan keselamatan. Yakobus katakan kalau engkau mau hidup, mau berbisnis, mau lakukan apapun, kamu harus bertanya. Engkau boleh perencanaan apapun. Aku mau ini, mau itu. Yakobus pasal yang keempat. Tapi ingat, jika Tuhan menghendaki. Tetapi kepastian yaitu bicara tentang pengampunan dosa dan keselamatan. Tapi hidup kita tiap hari, kita harus bertanya kepada Tuhan. Jika Tuhan menghendaki. Yang paling bahaya adalah orang Kristen, dikit-dikit pasti. Besok janjian yuk, kita ketemu di salah satu tempat, jam berapa? Jam 12 siang. Iya, oke. Pasti gue datang. Pasti saya datang. Ternyata datangnya jam 2. Pasti, tapi nggak on time gitu loh, saudara. Kalau kita lihat saudara-saudara kita sepupu, kalau ditanya besok datangnya, dia bilang apa? Jika Tuhan menghendaki, gitu loh ya. Ada bahasa mereka digunakan tapi diterjemahkannya jika Tuhan menghendaki. Itu lebih benar, saudara. Karena hidup ini adalah mystery of God. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi kepastian pengampunan dosa, yes. Keselamatan, yes. Kingdom of God, yes, pasti. Tapi hidup kita, tanya jika Tuhan menghendaki. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh menguatkan dan mengingatkan kita, saudara, dalam momen-momen yang indah Jumat Agung, Paskah, dan kemudian masuk dalam kenaikan Kristus. Nanti kita akan melihat terus tentang kebaikan Tuhan, saudara. Ingat baik-baik, dia hebat dan memang dia sungguh hebat. Maka dalam kebenaran firman Tuhan ini saya mau ingatkan lagi. Yang pertama, dia adalah Tuhan yang telah membuktikan banyak perkara besar. Yang kedua, maut telah dikalahkan. Dan yang ketiga, keraguan telah digantikan dengan kepastian. Biarlah damai sejahtera Allah selalu menyertai saudara. Engkau tetap ada dalam sukacita Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami punya keyakinan teguh. Setiap pribadi yang mengikuti ibadah online ini, tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan. Satu persatu diberkati Tuhan, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan.
Kalau ada yang mengalami lemah tebu, hari ini Tuhan pulihkan. Ada yang mengalami goncangan dalam hidupnya, hari ini Tuhan sendirian datang menjenguk mereka dan mengalami pemulihan. Dan bukan hanya itu saja Tuhan, ajar kami untuk menghitung hari-hari ini, karena hari-hari ini jahat. Oleh karena itu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah gentar, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.